Salam dalam kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali melalui rehat Renungan Harian Teraya Selasa 27 Juni 2023. Sobat Rehat, dengan hati yang bersyukur kita datang di hadapan Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dengan kasih yang benar. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Layakkan kami menerima firman-Mu di hari ini. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini boleh ada di hati dan kehidupan kami, supaya kehidupan ini menjadi kehidupan yang semakin mempermuliakan Allah. Berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas 17 ayat 1-6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Tema rehat di hari ini dengan judul Skandalon. Sobat Rehat, pengajaran Yesus kali ini memperlihatkan betapa ngerinya buah dari sebuah penyesatan yang dilakukan terhadap orang lain. Penyesatan dalam bahasa Yunani disebut skandalon, yang menjadi kata skandal dalam bahasa Indonesia. Skandalon bisa bermakna jebakan, jerat, atau batu sandungan yang membuat orang lain celaka. Tentunya ini sangat berbahaya, terutama jika dilakukan kepada orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghindari jebakan tersebut. Perlu dicatat bahwa pada saat itu ada masalah sosial yang serius di kalangan orang Yahudi. Sebelumnya, Yesus menyoroti ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin Lazarus di Lukas 16 ayat 19-31. Lalu sesudah menyoroti penyesatan dalam bacaan ini, ia lanjutkan dengan menyoroti tentang relasi Tuhan dan hamba di Lukas 17 ayat 7-10. Kemiskinan ekonomi dan sosial adalah buah dari ketamakan atau sikap predator manusia terhadap sesamanya. Dan yang selalu menjadi korbannya tentulah orang-orang yang lemah. Sobat Rehat, Yesus mengutuk keras orang yang mengadakan skandalon. Selama berada di dunia, Kristus memang lebih banyak berada di tengah-tengah orang miskin dan yang menderita. Mereka yang tidak hanya dimiskinkan secara ekonomi dan sosial, tetapi juga secara religius. Mereka dengan mudah dapat disesatkan sehingga jatuh ke dalam berbagai perbuatan dosa. Karena itulah Yesus selain mengutuk orang-orang yang melakukan penyesatan, juga memberi nasihat kepada para pengikutnya untuk menegur mereka. Jika mereka menyesal, maka patutlah untuk diampuni. Sobat Rehat, memang sulit, tetapi mesti dilakukan.
Kita patut saling menegur dan menasihati serta membuka pintu pengampunan bagi mereka yang menyesal dan mau bertobat. Ingat, di sekitar kita ada begitu banyak penyesatan, ada banyak penyesat-penyesat, dan untuk menghadapinya, milikilah iman. Sehingga sekuat apapun penyesat itu, sehebat apapun penyesatan yang dilakukan, pastinya dapat dikalahkan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau yang sudah memberikan waktu sejenak untuk berada di sekitar firman-Mu. Firman kebenaran supaya kami pun hidup dengan baik dan benar. Dan di hari ini kami boleh diberikan pencerahan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menentang orang-orang yang melakukan penyesatan, orang-orang yang memiskinkan, orang-orang yang melemahkan pihak-pihak yang lemah. Pakai kami Tuhan untuk senantiasa mau tahu apa yang menjadi kecintaan Tuhan, apa yang mendatangkan kasih dan kebenaran, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh menikmati kehidupan yang baik dan benar, boleh diberikan semangat kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dalam kepastian. Bapa di sorga, peliharakan setiap kami di hari ini dengan segala aktivitas kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berduka Tuhan nyatakan kuasa kasih penghiburan-Mu, sehingga sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman boleh menyaksikan betapa kuasa Tuhan nyata di dalamnya. Bapa Surgawi, lanjutkan kasih dan setia-Mu, ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.